Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kedatangan kita di sini tidak sia-sia. Malam hari ini Ki Batra Alam dan juga para santrinya sudah kembali ke Padepokan, dan kita akan bertanya seputaran tantangan Ki Joko Gendeng menantang duel Mas Karyo itu, atau beneran atau gimana. Nanti kita akan tanya dengan Ki Batra Alam, kok bisa Ki Joko Gendeng mau duel, nantangin Mas Karyo untuk duel ya. Nanti kita akan bertanya kepada Ki Batra Alam, mudah-mudahan ada jawaban ya, biar tidak teman-teman atau netizen semua tahu yang sebenarnya. Kalau memang benar-benar, nanti kita akan kasih tahu di Joko Gendeng ya, supaya kita nasihati dulu ya. Karena apa, semuanya kan memang tujuannya untuk yang bagus ya, tidak menyalahi sesuatu. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Ki Batra Alam. Dulu pernah kami ajak ya Sonto Gendeng itu 2 kali. Pertama kita berusaha untuk sholat berjamaah di situ. Kita hanya ya di kantin, kemudian melihat pendopo. Yang kedua kita mencoba ini ya, untuk silaturahmi ke museum. Kita lihat museumnya, kemudian diterima baik dengan Kusnanda, ngobrol-ngobrol seputaran pusaka, ngobrol-ngobrol seputar Padepokan. Tapi yang kedua kalinya ini juga tidak bertemu dengan Mas Karyo. Nah, disinilah mungkin apa ya, Mas Satriadi ya, di sini mungkin letak apanya, rasa penasaran yang sangat tinggi dari Ki Sonto Gendeng, yang apa ya, yang memang membuat perasaannya itu gundah gulana mungkin. Enaknya sambil merokok Ki. Boleh. Enak sambil merokok. Ini disingkirkan dulu Mas. Santai-santai ya. Ya, Santai, kita tanggapi dengan santai. Sebetulnya saya itu enggak ingin Mas. Makanya saya ini mau kejelasan yang pasti tentang tantangan duel Ki Joko Gendeng ini sama Ki Tegal Roso. Kita itu enggak ingin terjadi pertikaian antara Padepokan, karena kita tahu ya, ini menjelang Ramadan Mas. Menjelang Ramadan itu kita yang mau apa ya, tingkatkan ini ya, tingkatkan ibadah bersama warga setempat ya, supaya mudah-mudahan apa ya, lebih baik lagi lah. Tapi tiba-tiba Ki Sonto Gendeng itu katanya dapat wangsit, dia kepingin ketemu dengan Mas Karyo. Nah itu dia, saya nggak ngerti. Kalau pingin ketemu kan nggak mesti harus tantang duel loh. Ya bahasanya itu harus ketemu, nantang-nantang Mas, emosi gitu. Saya tahan, terus ya udah divideokan biar didengar langsung gitu. Oh mungkin gini, Ya. ini mungkin saya menangkap ini sedikit daripada bahasa Ki Batra Alam. Mungkin dengan datang berkunjung di sana, dengan kesibukannya guru besar Mas Karyo ke sana, mungkin tidak bisa bertemu ya. Mungkin dengan adanya video-video seperti ini bisa memancing untuk bisa bertemu sama Mas Karyo gitu ya. Ya mungkin inisiatifnya seperti itu. Sebetulnya dia nggak mau buat video, cuman saya yang supaya cepat prosesnya kalau di dunia maya gitu maksudnya. Dia mau ngajak langsung ke sana malam itu juga, mau ke tempat Mas Karyo, kalau nggak diterima mau ku tantang dari luar katanya.
mau nekat gitu. Nekat. Jadi Katanya dapat wangsit mas. Untuk mengakhiri kenekatan Ki Joko Gendeng tadi, masukkan di video Ya. channel Padepokan Panjang Pamungkas. Saya nggak mau nggak mau repot datang ke sana nanti nggak ada orangnya, malah nanti jadi perolokan masyarakat sekitar. Itu nggak mau. Ya sudah, dunia YouTube masukkan, dah nanti kan dengan sendirinya masuk beranda. Rupanya ada ini santrinya yang melihat Master Angga itu, alhamdulillah menanggapi ya, Master Angga ya. walaupun masih salah paham sepertinya. Master Angga ini sudah nanggapi. Iya. Ya memang dengan adanya video yang sudah ditampilkan di channel Padepokan Panjang Pamungkas milik Ki Batra Alam, ya pastinya para kesatria atau santri-santri PSS pasti akan terpancing dan akan merasa kepanasan. Saya sudah tanyakan mas, tapi memang Nah saya juga gini loh, saya juga memang dia adalah nekat, dia nekat. salah satu santrinya Padepokan Sendang Sejagat juga seperti itu. dulu. Iya gitu ya. Dulu. Jadi Ya. saya juga merasa heran kenapa tiba-tiba Ki Joko Gendeng, Sontok ngajak gendeng, duel sontok ya. gendeng. Ki Sonto Gendeng ya, Ki Sonto Sonto Gendeng ngajak duel. ngajak ketemu untuk duel. Nah itu Itu sontok gendeng. sebetulnya saya ini mau ketemu langsung sama Ki Sonto Gendeng ya. Saya tahu betul mas, sontok gendeng itu dulu waktu masih ada bangsal, masih enggak mas? Masih ada bangsal di daerah Tanah Deli ini ya. Tempat Sonto- penyimpanan tembakau dulu. Ya, dia melatih silat itu. Saya dulu sama di Sonto Gendeng itu sudah tahu lah. Waktu dia masih muda itu, dia itu melatih anak-anak Tanah Deli itu. Terkenal itu dulu memang. Sonto Dia Mbah Gendeng. Sonto panggilannya itu. Mbah Sonto Gendeng ya. Cuman karena nggak nikah, nggak kawin, Jadi Mbah Sonto sampai sekarang belum nikah. ya belum 56 tahun. Carikan lagi. Atau mungkin itu luapan emosi dia karena belum nikah atau gimana ya? Bisa jadi tuh. Nggak ngerti saya. Bisa jadi. Soalnya kadang-kadang kayak gitu gendengi dia. Gendengi. Jadi anggap aja lah itu adalah fans daripada Mas Karyo ya. 2 kali nantang loh mas. Ya, Yang kita- kedua dia ngajak kita geroso. Kita berharap supaya guru besar Padepokan Sendang Sejagat, guru besar Mas Karyo, supaya menanggapi hal ini agar tidak terjadi guncangan jiwa nih sama Mbah Sonto Gendeng ini. Ya itu. Saya takut tadi 2 jadi kali loh mas. guncangan jiwa. Sebelum pulang itu ngomong lagi, akan kutantang lagi sampai saya ketemu sama Mas Karyo. Pokoknya sampai ketemu. Harus ketemu. Ya kalau Mas mau menyambungkan boleh Mas, silakan. Kalau Master Angga mau menyambungkan pertemuan antara Sonto Gendeng dengan Mas Karyo, silakan. Jadi supaya tanggung jawab saya ini, karena dia sekarang bergabung di kami Mas. Dia itu sebetulnya dari Padepokan Pasundan itu. Oh, dari Bukan dari perguruan sini. Pasundan ya. Iya. Dari Banten ya. Ya, itu keilmuan orang tuanya itu memang anaknya 6, tapi dia yang mewarisi ilmu Waringin Sungsang. Asli memang dia Ya. warisi Waringin Sungsang. Iya. Di Sonto Gendeng kebal dia Mas. Luar biasa ya. Ya. Sonto Gendeng itu kebal ya. Badannya kecil Mas, tapi sakti itu. Pendekar tidak semuanya berbadan besar. Iya. Yang kecil-kecil itu cabai rawit Ki. Yang kedua itu saya jengkel Mas, gayanya itu, rambutnya itu nggak rapi lagi, pakai apa namanya ini, belangkon, Acak-acakan. acak-acakan, ngajak kita geroso pun entah dibumbuin aja mana emosi. Mohon maaf ya, Mas Tapi Rangga, memang kalau kita Mas Karyo, yang kalau ini kita lihat diperbincangkan, dari karakternya Ki Tegeroso memang bawaannya serius. iya serius dia. Bawaannya wah, kesan spiritualnya nampak ya. Mungkin karena beberapa hari nggak ada respon, jadi Ki Sonto Gendeng mendatangi Ki Tegeroso. Itu pun katanya didatangi juga Ki Jayangroso, cuman Ki Jayangroso lagi jemput
anaknya yang Pesantren. bukan nyantri ya, Namanya di Pesantren. santri ya, nyantri ya. Begitu mas ceritanya mas. Ini memang dari inisiatif Ki Sonto Gendeng sendiri mas. Bukan dari Ki Batra Alam. Bukan, awalnya saya tidak mau, tapi udah nggak apa-apa, demi terwujud cita-cita. Kita nggak boleh menghambat cita-cita seorang mas. Ya di sana mau ngapain dia terserah, yang penting kita jagain jangan sampai pertikaian ini terjadi huru-hara yang apa ya, mengakibatkan pelanggaran hukum seperti itu mas. Terpancing dengan media sosial ya. Iya, Karena itu. ini adalah permainan YouTube soalnya nih kan. Makanya Ini udah permainan yuk YouTube kita ini. kalau mau cepet kita videokan ke sana, capek-capek nanti kalau nggak ketemu balik lagi udah videokan nanti Ya sampai memang videonya. Mamas Karyo itu, Gubes Mamas Karyo itu memang super sibuk. Oh gitu. Super sibuk, susah untuk jumpain, susah. Bahkan saya sendiri aja kalau di sana itu susah untuk ketemu. Gitu ya. Kalau tidak pas ada pertemuan khusus atau meeting, Kita itu tidak akan kita bisa. memang 2 kali ke sana mas. Ya di belakang rumahnya itu mobilnya 3 semua ada, itu yang bikin pertanyaan. Ki Sonto Gendeng bolak-balik ngomong gitu sambil makan itu pulang dari sana, makan di warung. Apa yang dipertanyakan? Ki Sonto Gendeng, Atas Ki Sonto mobil Gendeng. 3, Mobilnya 3 di rumah, ini pasti orangnya ada. Nah, orangnya ada gitu Kan aja punya Bu. helikopter. Mamas Karyo udah punya helikopter sekarang. Ya itu kita kan nggak ngerti itu mas, jadi dia penasarannya di situ. Mamas Karyo juga punya ilmu apa namanya itu? Sampar angin ya. Ya terlepas dari Ilmu situ, sampar angin. terlepas dari Sekejap situ. bisa menghilang. Jadi, Susah kita Ki nyari. Sonto Gendeng itu ya begitulah. Mohon maaf ya saudara-saudara semua atas perilaku sahabat kami, sohib kami Ki Sonto Gendeng. Ya mudah-mudahan nanti bisa ketemu dengan Mamas Karyo. Itu hanya cara dia mungkin untuk ketemu ya. Kita di sini di Padepokan Panca Pamungkas ini cuman ingin supaya nggak bolak-balik nanti tambah emosi. Kita videokan kemarin ya, seperti itu. Tapi saya kalau nggak ketemu langsung sama Ki Sonto Gendeng saya belum puas nih. Ini agak jauh dari sini mas, dari Padepokan agak jauh ya. Tapi Mesti ada janji dulu sama dia. lain waktu bisa ketemu. Bisa, Coba atur jadwal waktu nanti ketemukan saya dengan bisa. Nanti Ki kita Sonto kontak ya, kita kontak nanti sama Ki Sonto Gendeng ya. Mungkin Karena memang saya sekalian selaku- sama Tegeroso mungkin. Saya selaku juga salah satu santri Padepokan Sendang Sejagat juga merasa terpancing juga dengan kata-kata Ki Sonto Gendeng ini. Oh gitu. Ya pasti semuanya terpancing kalau melihat videonya gitu. Ya anehnya yang kedua itu urakan itu. Urakan dia sepertinya mau ekspor gitu. Itu kalau nggak saya adem-ademin udah marah-marah itu mas. Nah, seperti itu dia mas. Karena kita sering pernah bergabung kan, syuting bareng, tapi nggak ada bahasa seperti itu. Ini tiba-tiba kok ada seperti itu, saya terkejut gitu. Benar, saya terkejut. Itu kata-katanya dia tetap mau adu kesaktian mas. Jangan, tak bilang nggak boleh muslim bertikai. Udah saya kasih apa juga mas, pukulan kecil lah, bahwasannya nggak boleh bercerai-berai, harus saling bersilaturahmi begitu. Ya mudah-mudahan perwakilan dari Padepokan Sendang Sejagat melihat video ini supaya Ki Sonto Gendengnya tidak terobsesi lagi. Gimana caranya supaya tidak terobsesi lagi, dan gimana caranya bisa ketemu dengan Gubes Mamas Karyo. Itu aja ya. Iya, ya mudah-mudahan keinginannya terwujud. Karena sepanjang usianya katanya dia baru sekali ini mengalami rasa penasaran. Mungkin ada energi lain di tubuhnya yang menggelegar mas. Karena Penasaran ya. penasaran kok biasanya dia kalau pengen ketemu sama seorang itu enak saja. Makanya bahasa saya di video itu, kalau ketemu sama pejabat itu pasti dengan senang hati pejabatnya itu menyambut. Ini
entah memang sibuk, entah menghindar, entah nggak tahu lah Mas. Jadi itu memang Mas Karyo sendiri yang punya jawaban. Jadi asumsi orang lain jadi berbeda ya, maaf ya, asumsi orang lain jadi berbeda. Contohnya Ki Sonto Gendeng, dia melihat waktu datang kedua itu mobilnya 3 di belakang, di samping museum itu. Jadi asumsi dia mobilnya ada, nggak mungkin pergi. Padahal kan ada kendaraan kereta, mesti orangnya ada. iya kan? Apa dia tahu keretanya? Kalau Mama sekarang sholat keluar atau lagi ada perlu di luar? Kalau Beli sholat sesuatu, mah kan ada masjidnya di Kadipokan. kalau misalnya beli sesuatu atau ngisi apa pengajian atau apa nggak tahu Mas. Tapi Ya contoh katakan ada nggak sampai situ. memang super sibuk lah ya, Ya, dengan aktivitas dan pekerjaan daripada beliau. Tapi intinya ya, saya ini penasaran dan saya ingin ketemu langsung dengan Ki Sonto Gendeng. Saya minta aturkan posisinya, ketemu lagi sama Ki Sonto Gendeng Ki. boleh. Hmm. Silakan Mas. Saya Diatur kalau Mas ada relasi ke sana silakan berbincang-bincang langsung sama Ki Sonto Gendeng, dan kalau bisa dengan Ki Tegar Roso. Ya, boleh. Orang tua itu udah berapi-api mau ketemu sama Mas Karyo ya. Kita nanti kalau misalnya orang itu jadi bertemu, kita harus ikut Mas untuk penengahnya. Jangan sampai terjadi pertikaian antara mereka. Kalau mau adu kesaktian ya adu kesaktian persahabatan saja. Persahabatan kayak pertandingan bola itu Mas Ya, Rono Sewu ya. ya boleh. Jangan ada pertikaian, pertumpahan darah, nggak boleh. Ini mau bulan Ramadan, banyak-banyak beramal, banyak-banyak selawat, banyak-banyak beribadah. Jadi tadi sedikit saya mau tanya, tadi kemana? Kita tadi ada pertemuan Puja Kesuma Mas. Oh, ada pertemuan Ya, Puja Kesuma. Puja Kesuma. Kebetulan pihak Puja Kesuma meminta kami untuk ikut berpartisipasi gitu. Karena mungkin kita dalam rangka pengembangan seni ini ya, pengembangan seni, kita mau galakkan sanggar seni nanti insya Allah ya, seperti itu. Jadi Puja Kesuma dihidupkan kembali untuk tanah Delhi. Iya, yang ada di Delhi ya. Iya, itu ada SK-nya Puja Kesuma, anggotanya pada dikeluarkan tadi. Mana SK-nya tadi? Mana saya kita? Tadi Ki Jiung sudah punya SK. Nah ini SK dari Puja Kesuma ini ya. Ini salah satu santri Padepokan yang sudah punya SK Puja Kesuma. Nanti kedepannya mau mengembangkan sanggar seni Mas, insya Allah. Amin. Ini kepada seluruh praktisi Deli Serdang, boleh bergabung ke Puja Kesuma untuk dalam rangka mengembangkan seni untuk. Jadi kalau yang Tanah Delhi bergabung ini bukan Putra Jawa gimana? Enggak apa-apa Mas, yang penting dia Sumatera Utara ini. Puja Kesuma ini Sumatera Utara. Boleh Luar suku masuk, boleh sekarang tapi terkhusus Puja Kesuma ya. ya, Putra Jawa lahir Sumatera. kelahiran Sumatera ya. Karena sudah Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya. Ya sudah, nanti kita akan juga ikut bergabung di Boleh Mas, siapa saja yang untuk Sumatera Utara silakan Puja Kesuma. Sudah lama saya juga mau ingin bergabung di Puja Kesuma. Pusatnya itu di Sumatera Utara Mas, Puja Kesuma. Kalau di Jawa Dan enggak. saya kenal salah satu Pak Sumarsono ya. Iya. Pak Sumarsono, salam nih dari Adi Mas Satriadi. Kalau yang pengurus Liserdangnya Pak Slamet Mulyono itu. Dari Binjai ya. Ya, Yang mudah-mudahan bisa berkembang di desa kita nih ya.
insya Allah. Mudah-mudahan kita kembangkan Puja Kusuma Kecamatan di, mas, kecamatan di desa, khususnya di desa kita. Desa boleh juga buat ranting. Jadi buat kesenian-kesenian budaya Jawa ya, yang akan kita hidupkan kembali seperti itu. Kita ada tanam seluas 3 rantai, nanti bisa dibuatkan sangkar seninya mas. Mudah-mudahan tercapai. Ya, Amin, amin, amin. selain itu harus ada masjid lah. Insya Allah nanti bisa untuk tempat beribadah juga di situ. Ya, penasaran saya tadi sudah terjawab, walaupun belum puas hati ketemu dengan Ki Sonto Gendeng, tapi dengan pembicaraan Ki Badra Alam tadi, penyampaian tadi saya sudah memahami. Mudah-mudahan nanti bisa kita Ditemukan. enggak, maksudnya kita emosionalnya kita turunkan Ki Sonto Gendeng sama Ki Tegal Roso ya. Iya. Nanti bisa kita nasihati dengan baik, tujuannya supaya diluruskan. Iya. Ya, Seperti itu. ya supaya tidak menjadi kesalahpahaman. Jadi seperti itu aja. Ya, terima kasih Ki sudah menjawabin pertanyaan kita nih. Ya, sama-sama mas. Ya, mudah-mudahan kita terus menjadi padepokan kita terus bisa bersatu, menjadi satu ikatan persaudaraan. Iya. Satu sama lain, saling menjaga, ya saling mengisi kekosongan, saling mengisi, berbagi ilmu pengetahuan, menukar ilmu pengetahuan. Ya mudah-mudahan kita bisa menjadi keluarga besar yang, apalagi dengan adanya Puja Kusuma ini. Ya, buat mohon kepada seluruh praktisi, seluruh kesatria, para master yang mau bergabung di Puja Kusuma, silakan. Untuk wilayah Sumatera Utara dimanapun Anda berada ya, silakan bergabung, bersatu padu ya dalam rangka silaturahmi, kemudian menguatkan persatuan dan kesatuan, kemudian ini ya pengembangan potensi keagamaan, juga pengembangan kesenian tradisional ya. Nah itu sudah mulai hilang, cikal bakalnya ayo dikembangkan lagi, dimajukan lagi supaya dengan kesenian ini banyak kegiatan, juga banyak nanti. Tapi saya memang ada dengar selentang-selenting Ki. Nah, ada yang dengar selentang-selenting, memang tidak hanya Ki Sonto Gendeng atau Ki Tegal Roso yang ngapain? Yang ingin menantang Mas Guru. Saya pernah dapat tantangannya, tapi saya belum bertemu langsung dengan beliau. Ki Jayeng Roso pun menantang loh mas. Jayeng Roso juga nantang. Iya, cuman kemarin dia ada kesibukannya jemput anaknya nyantri ya, pulang nyantri yang pesantren. Kok bisa kompaan begitu? Gak gimana? ngerti saya mas. Apa nanti Ki Badra Alam juga ingin nantang sesungguhnya ini? Sebetulnya saya awalnya enggak mas, tapi karena ikut ini ya, menengahi gitu supaya enggak salah arah mereka begitu. Ini Ki Jayeng Roso ini juga dari dulunya dia. Jadi coba dalam satu padepokan ada 3 di antara salah satu padepokan ya, 3 orang ini yang ingin menantang Mamas Guru, Mamas Karyo. Apa mungkin guru besarnya padepokan Panca Pamungkas mengatasnamakan murid-muridnya atau gimana nih Mas Putra ini? Kita kemarin nanti saya ini gimana ya, kalau sampai tiga murid berarti ini mewakili guru nih namanya ini. Nampaknya mewakili guru ini. Kita kemarin memang ajak mereka mas ya, kita ajak mereka tapi dalam rangka silaturahmi ya. Dalam rangka silaturahmi. Tapi kan disambut dengan baik toh. Disambut dengan baik. Hanya satu tidak ketemu dengan tidak langsung. ketemu. Di sepanjang jalan itu mereka gondok ya, gondok emosi. Jadi saya ajak makan, ceritanya bersambung lagi. Tapi itu mereka tidak sadar Ki. Kenapa? Selain daripada guru padepokan Sendang Sejagat, Mamas Karyo juga sudah menjadi artis. Makanya makin banyak kesibukannya. Gitu ya. Karena sudah jadi entertainment. Iya ya.
dan tokoh gitu, salah satu tokoh di Langkat itu, tokoh supranatural di Langkat yang terpopuler di entertainment Gitu ya. itu. Jadi sibuk ya dengan mau Yang pastinya aktivitasnya menjumpai- padat. menjumpai kita ini sibuk Ya, ya. artinya membuka mengisi pengajian atau di mana-mana ya kan, kita nggak tahu. Ya, saya pun kadang sesekali itu saya komen di videonya itu nggak pernah dibalas loh Mas. Nggak Karena pernah. apa? Kalau dibalas satu persatu jempolnya capek Oh, dia. gitu ya. Nggak pernah dibalas. Jarinya daripada capek dibalas. jarinya. Karena apa? Panca Pamungkas. Bayangkan Ki, netizennya itu ratusan ribu bahkan jutaan. Oh gitu ya. Kan tidak mungkin dia jawab semua Ki. Iya, sekalipun belum Luar pernah dibalas biasa. nih komennya diapresiasi gitu. Apakah terima kasih atas apa tanggapannya, terima kasih atas apresiasinya seperti itu, nggak pernah loh. Jadi kita pun kadang-kadang Kecewa. ya ini teman-teman yang di Padepokan pada ngomong gini-gini ya saya cuma senyum aja. Orang saya pun merasa apa juga gitu, sedikit kecewa. Nah, terbongkar juga kan Mas Putra. Ya, Sedikit terbongkar kecewa gitu. juga. Ini kritik ya buat Padepokan Sendang Sejagat. Setinggi apapun posisi kita, sebahagia apapun kondisi kita, sebanyak apapun materi yang kita dapati, hendaknya mari saling saling asuh, saling posliro, toleransi, saling membantu kalau bisa ya. Ini saran, dan mari ayo rendahkan hati, karena sebaik-baik orang adalah orang yang bisa merendahkan hatinya. Kemudian sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak gitu. Nah, Ini kalau saran-saran ya Mas untuk Mama kita semua sendiri, sih. kalau Untuk saya saran lihat kita semua. memang ya, orangnya sih gimana ya, ya seperti yang dibilang tadi, asa-asi asuhnya ada ya kan, dan keilmuan jelasnya asuhnya banyak sekali santri yang ada di Padepokan. Iya. Nah asahnya ini ya tentunya dengan murid-muridnya sendiri ya kan. Begitu. Nah, jadi kalau untuk yang luar ya mungkin harus bergabung kali Ya mungkin enggak, karena mungkin belum deket ya. karena belum tahu ya. belum tahu sisi Kadang segi orang posisi hanya memandang dari luarnya saja. Iya. Kalau nggak nampak isinya nanti jadi ya gimana sangka-sangka yang nggak kepribadian beliau itu gimana ya kan. ya, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Ya udah, yang penting sudah puas. Saya tanya lagi itu sudah kita tahu nanti ini penjelasan daripada Ki Badra Alam. Intinya satu, nanti saya ingin bertemu dengan Tegal Roso di Ki Sonto Gendeng ya. Tolong diatur waktunya sekali lagi. Boleh, silakan Mas. Ya terima kasih Ki sudah disambut ini, walaupun tadi disambit ya dengan penantian tadi menunggu 2 jam lebih ya iya. Mas Putra ya, kita Iya. menunggu ya. Lalu sampai jadi tak kunjung datang, Padepokannya entah jadi apa ini. Nah, nggak tahu lagi. Nggak tahu lah pokoknya. Agak greget sedikit ini. Kenapa? Gurunya ditantang ini. Oh, iya. Pasti muridnya datang. Oh. Jangan gurunya datang dulu, muridnya dulu yang datang. Gitu. Ya, buat sahabat sejati semua, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Di sini saya mewakili Padepokan Panca Pamungkas, terlebih dalam tim YouTube Padepokan Panca Pamungkas. Tidak bermaksud lain-lain. Kita hanya hanya kepingin ketemu dengan Mas Karyo dan para kesatrianya, karena banyak sahabat yang sahabat Padepokan yang tergabung dalam tim YouTube Padepokan Panca Pamungkas itu selalu kepingin sekali ketemu dengan Mas Karyo. Kalau seandainya berkenan, ya kita mohonkan untuk diberi kesempatan bertemu langsung, atau barangkali oleh video, atau barangkali bersilaturahmi, bertukar pikiran di Padepokannya, karena kita di sini untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Seperti itu Mas. Oke. Bagus nih, bagus.
saya dukung kalau hal seperti itu. Tapi tekad tadi memang harus dijawab ya Ki. Iya. Tekad tadi memang harus dijawab buat khususnya yang santri yang ada di Padepokan ya kan. Iya. Kalau saya sih sudah menjawab langsung Nanti kemarin. kita amankan. Saya tahu sifat mereka aslinya. Insya Allah tidak ada yang berlebih selain itu. Selain yang ada di perangainya yang selama ini dimunculkan. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi pertemuan kita pada malam hari ini kita sudahi dulu. Nanti kita akan sambung di video berikutnya. Jangan lupa pantengin terus channel Aki Sok Tahu dan juga Padepokan Panca Pamungkas ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.